Halo semua. Jadi ini live perdana Andi Noya di Kick Andy Show di Instagramnya. Jadi nanti kita cerita tentang awal mula kelahiran Kick Andy. Siapa yang tahu Kick Andy umurnya udah berapa tahun? 14 tahun. Wih, ada yang 25 tahun. Yang bener aja 25 tahun. Jadi ada yang sering lah, bukan ada, sering orang begitu lihat anak muda terus bilang, "Om, aku itu nonton Om Andi itu dari SD." Hah? Terus kamu sekarang baru selesai kuliah, Om? Hah? Sedih betul, berarti dia nonton dari kecil. Dan ketemu Om Andi. Jadi Om Andi ini udah ya mau dibilang tua, lebih enak disebut senior. Siapa yang tahu umurnya Om Andi Noya? Ya, kalau Kick Andy udah 14 tahun. Kalau Andi Noya udah berapa tahun hidupnya ya? Siapa tuh? Masa aku dibilang Om Andi sudah tua? Jangan lihat covernya dong. 65 tahun, aduh. Ya, 57, terima kasih. Umur 10 tahun, bagus. 56 juga, ya mepet-mepet dikit lah. Deketin aja supaya jelas ya. 6 November 1960, artinya bintangnya apa ya kalau November itu ya? November bintangnya apa? Ciri-ciri orang yang lahir November itu seperti apa? Coba ada yang bisa atau ada yang tahu nggak? Ciri-ciri orang pertama yang lahir November itu bintangnya apa? Ada yang tahu? Kemudian ciri-cirinya. Kalau orang lahirnya bulan November, bintangnya oke, Scorpio. Scorpio itu orangnya seperti apa? Coba mau tahu. Scorpio orangnya, sifatnya. Waduh, nyesel juga nanya ya. Kalau sifatnya jelek gimana nih? Tegas, tekun, friendly, setia. Terima kasih. Kok bagus-bagus semua ya? Rajin. Ciri-cirinya supel. Oke, rajin. Ramah. Tahu dari mana ramah? Keras kepala. Keras kepala, oke. Tegas sama keras kepala ya beda-beda tipis lah. Orang yang optimistis, tenang, rajin, peka. Oke. Yang Sagittarius coba belajar dulu ya November ya. Keponya tinggi, ya itu karena pekerjaannya wartawan, jadi harus kepo. Kalau wartawan nggak kepo, nggak kerja namanya. Antusias, orangnya jahil. Jahil dari mana ya? Supel, cerdas. Nah, tolong yang cerdas itu dipercaya ya. Benar atau tidaknya soal lain, yang penting percaya dulu. Kapan nih IG Live bareng The Loco Brothers? Aduh, Loco Brothers itu... Siapa ya Loco Brothers itu ya? Aku kok nggak kenal. Pernah dengar namanya Loco Brothers, tapi siapa mereka ya? Nggak jelas itu. Kayaknya ada 2 anak muda ya, tapi nggak jelas apa yang disampaikan. Jadi kalau kita nggak ngerti apa yang disampaikan, ngapain nonton ya? Apalagi ngajak duet atau ngajak kolaborasi, nggak jelas itu. Siapa ya Marlo dan Marco? Masa Om nggak inget? Jujur aja nggak inget sama sekali. Marlo, siapa mereka nggak jelas itu. Dan nggak perlu diinget-inget, nggak penting. Namanya aja nggak jelas, Marlo. Siapa yang kasih nama itu? Nggak jelas juga tuh yang ngasih nama. Bang Andi, kapan terakhir beli sisir? Kapan terakhir beli sisir? Sisirnya pun sisir bambu yang gini, keribo gitu ya. Kayak di Papua gitu. Kalau nggak kayu, keribo. Apa? Kok keribo? Bambu. Jadi sisirnya bukan sisir biasa. Oke, tampaknya 10 menit sudah banyak yang hadir ini dari Bandung ya, Papua, Merauke. Wow. Jadi teman-teman, hari ini kita akan bercerita tentang kelahiran Kick Andy ya. Sudah bisa dimulai ceritanya?
Kelihatannya udah ada 3.251 yang gabung hari ini. Jadi gini teman-teman, yang mau tanya nanti bisa diulang. Tapi sebagian dari yang nonton Kick Andy belakangan itu nggak tahu bagaimana sih sampai Kick Andy bisa ada ya. Ini terjadi dimulai dari 14 tahun yang lalu. Wah, udah tua banget. 14 tahun yang lalu aku jadi pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi itu kalau teman-teman yang nggak ngerti struktur organisasi di media, pemimpin redaksi itu udah paling top, paling tinggi ya dalam struktur di organisasi medianya ya, bukan di perusahaannya. Nah, aku pada saat jadi pemimpin redaksi di Metro TV itu kan sambil sesekali kalau ada orang-orang penting ya, kalau presiden, wakil presiden, menteri atau tokoh-tokoh yang dianggap gimana ya, sudah cukup terkenal, jabatannya bagus, tinggi, maka yang diminta wawancarain tamu itu adalah pemimpin redaksi. Jadi supaya berimbang nanti ngobrolnya, gitu ceritanya. Nah, satu hari yang punya TV namanya Surya Paloh itu bilang, kamu itu sebenarnya bagus tuh kalau kamu tampil di televisi, karena beberapa kali tampil katanya nih, katanya bukan kataku ya, katanya aku kalau wawancara orang pertanyaannya tajam, pertanyaannya itu nendang gitu loh, tapi orangnya nggak sakit hati, orangnya nggak marah gitu loh. Nah itu dianggap talenta. Dari situ didorong aku, bagaimana kalau kamu punya program televisi sendiri, karena di situ mungkin talentamu bisa diasah ya, talentamu bisa dimanfaatkan secara baik. Nah awalnya nggak mau nih, jadi cukup lama itu menolak karena sebagai pemimpin redaksi aja udah sibuk sekali ya waktu itu ya, karena ini TV berita pertama. Nah kemudian karena terus tiap kali didorong-dorong, akhirnya iya deh bikin. Nah konsepnya waktu itu mau niru-niru Larry King gitu loh. Tahu Larry King? Nanti kalau nggak tahu coba cari tahu ya. Nah ceritanya Larry King, jadi pertanyaannya itu pertanyaan keras, hard talk gitu loh. Jadi kalau tanya soal politik ya, dan wah pokoknya hanya berdua aja gitu. Tetapi pada saat itu kelihatannya banyak sekali orang yang bikin program dan ngomongnya keras-keras semua gitu loh, karena waktu itu kan awal-awal rejim Orde Baru bubar, sehingga banyak orang udah mulai berani bicara nih. Nah terus tak pikir-pikir, aduh daripada ikut-ikutan di tengah riuh rendah orang, wah ramai sekali orang berani bicara ya, keras sekali, hingar-bingar lah. Jadi daripada aku menjadi bagian dari riuh rendahnya orang-orang itu, lebih baik nggak jadi deh. Tapi logonya udah dibikin, namanya Kick Andy, logonya udah jadi. Nah terus ada usul dari teman-teman, kalau gitu jangan model begitulah konsepnya lebih ke kemanusiaan, konsepnya lebih menggali sisi-sisi baik dari orang-orang. Seperti apa? Seperti Oprah Winfrey. Nah waktu itu jengkel juga aku, masa laki-laki di sana hostnya cewek, emangnya aku dikira apa? Tapi karena teman-teman udahlah bagus, akhirnya jadilah bikin. Tapi kan karena konsepnya berubah, harusnya kan logonya berubah, namanya juga berubah. Tapi yang bikin logo begitu ditawarkan, kita pikirkan lagi nama yang lain, nggak mau dia. Udahlah Bang Andi, pakai itu aja. Akhirnya antara nama Kick Andy, kick itu kan nendang ya, dengan konsep yang sekarang kan nggak nyambung ya. Ada yang merasa aneh nggak namanya Kick Andy, tapi yang disampaikan adalah hal-hal yang baik, perbuatan baik dari orang-orang biasa yang melakukan perbuatan luar biasa. Tapi udah nggak usah diusut ya, udah terlanjur 14 tahun, jangan dipersoalkan lagi ya. Kalau dipersoalkan, kita mundur ke belakang, wah kalau ditambah 14 tahun lagi, akhirnya 28 tahun Kick Andy nanti. Kapan pensiunnya Andi Noya? Kapan istirahatnya? Dan kesannya kok serakah banget gitu loh, nggak kasih kesempatan pada yang muda-muda. Jadi ada waktunya Kick Andy selesai ya. Bukan aku ingin selesai, tapi kita harus tahu diri.
ada waktunya panggung ini diestafetkan kepada anak-anak yang lebih muda, yang lebih keren-keren gitu ya, yang lebih pinter lah pokoknya ya. Jadi masing-masing orang harus tahu diri. Ada zaman dia, ada zaman generasi berikutnya. Jangan sampai kita nggak tahu diri, kayaknya pengen terus-menerus terkenal, terus-menerus di panggung itu, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak muda. Aku nggak mau itu, tidak mau. Karena nature-nya begitu, secara alamiahnya begitu. Ada waktunya Andi Noe udah jadi kakek-kakek. Apa kalian mau nonton Kick Andy yang dipandu oleh kakek Andi Noe? Kan nggak mau ya, jangan ya. Nah, artinya apa? Artinya ada waktunya di mana Kick Andy selesai. Tapi 14 tahun ini ceritanya, ya masih ada yang nonton. Nah, kalau masih ada yang nonton, artinya ya masih bisa diperpanjang dikit lah, nggak usah banyak-banyak. Nah, waktu itu kelahiran Kick Andy juga dipersoalkan. Dipersoalkannya adalah ini nggak bakal panjang umurnya acara ini. Satu, hostnya nggak menarik. Ada host kribo, suaranya garing kayak gini, nggak menarik sama sekali. Terus nggak pinter. Halo, apa kabar penonton? Senang sekali jumpa dengan Anda. Nggak gitu. Karena aku ini jurnalis, jadi kayaknya garing ya. Cuma, halo penonton, apa kabar? Ya, kita ketemu lagi. Nah, gitu. Jadi nggak gitu-gitu, nggak berisik, nggak ribut, nggak ceria. Jadi orang bilang ini acara pasti nggak lama lagi tamat riwayatnya. Nah, kemudian yang kedua alasannya adalah waktu itu kan tahun berapa kalau 14 tahun yang lalu. Ya, pokoknya itu hitung sendiri ya, mundur 14 tahun. Nah, waktu itu yang terkenal atau yang ditonton oleh penonton-penonton televisi di Indonesia itu adalah telenovela. Masih ingat telenovela? Kemudian sinetron, film, ya tentu hiburan-hiburan lain. Model-model begitu yang waktu itu laris. Jadi Kick Andy dianggap, apaan ini program? Nggak menarik sama sekali. Cerita tentang bakul jamu lah, tukang becak lah, petani lah, nggak menarik. Jadi banyak orang menganggap bahwa Kick Andy nggak akan berumur panjang. Tapi ternyata nilai-nilai berubah. Orang-orang juga membutuhkan cerita-cerita yang bisa membuat menginspirasi hidupnya, membuat dia bisa juga berbuat baik dalam hidupnya, bisa memandu dia untuk berbuat baik. Nah, itu yang terjadi sampai hari ini. Sehingga ternyata karena orang-orang juga punya kebutuhan untuk mendengarkan cerita-cerita inspiratif, maka lahirlah umur Kick Andy jadi sepanjang ini, 14 tahun. Nah, kenapa namanya Kick Andy? Ya itu tadi, karena Andi Noe dianggap kalau wawancara, kalau bertanya itu nendang gitu, ngekick. Sehingga diambil namanya Kick Andy. Nah, itu cerita ringkas dari perjalanan Kick Andy sampai hari ini.